Assalamualaikum, saya Lisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktek bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Kegiatan ini kita berdoa dulu ya. Kita mungkin ada dari kalian yang bisa memimpin doa. Saya mau Oke, silakan Iwan. Ya. belum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjut untuk membentuk kelompok. Kita kan sudah punya kelompok nih. Nah, kita pilih ketua kelompoknya. Habis itu kita kasih nama sekalian ya. Gimana ya? Kalau misalnya supaya kita dulu anggota kelompok kita ya. Ya. Teman-teman, sebaiknya kelompok kita dikasih nama apa ya? Gimana kalau kelompok kita dinamai soccer? Jangan. Nama sekolah kita siapa? Yang unggul berprestasi katanya. Bisa kita mau pakai saudara kita unggul berprestasi dan sukses. Unggul berprestasi sukses. Sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya ya, kita harus perkenalan diri. Tapi nanti saya mau kalian ucapkan satu kalimat positif untuk diri kalian sendiri. Misalkan, perkenalkan nama saya Lisa Maulani Susanti dari kelas 11 TESA cantik. Misalkan seperti itu ya. Nanti kalian harus punya satu kata positif yang keluar dari atau sesuai dengan diri kalian ya. Ya Allah ya. Gimana dari siapa dulunya? Dari kata-kata dulu. Lanjut kita. Perkenalkan, nama saya Nuri dari kelas 11 TESA. Sabar. Nama saya Yuanita dari kelas 11 TESA. Saya Imul. Perkenalkan, nama saya Nurgalika dari kelas 11 TESA. Tangguh. Perkenalkan, nama saya Jalal Vita dari kelas 11. Punya satu permainan ya. Permainannya ini adalah kata kuncinya yang ketiga ya. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah yang ketiga. Seperti itu. Tak mulai ya. Saya beri satu clue dulu. Yang pertama laptop, yang kedua bunga, yang ketiga adalah Buku. salah. Apel ya. Yang kedua meja, yang ketiga adalah apa Iwan? Saya. Salah. Apel? Yang ketiga adalah yang Yang ketiga adalah Iwanita. Kok bisa ya? Sama-sama Iwanita tapi beda. Oke, sudah punya berikutnya. Oke, tujuan bimbingan kelompok kita hari ini adalah, jadi gini, saya hari ini mempunyai topik bimbingan kelompok ya, yaitu mengenai pendidikan seks bebas ya. Jadi tujuannya adalah kalian mampu menganalisis materi tentang pendidikan seks bebas yang nanti akan kalian diskusikan untuk kehidupan sosial kalian dengan baik, seperti itu ya. Jadi tujuannya ini menganalisis, kalau analisis itu harus seperti apa? Kita kan tidak hanya memahami, kita tidak hanya menyebutkan, misalkan kamu tahu dampaknya misalkan perilaku seks bebas apa ini kan hanya menyebutkan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah menganalisis ya, kalian sudah bisa mengaplikasikan juga ke kehidupan kalian yang sebenarnya. Kalian tahu, oh ini loh kalau misalnya perilaku yang seperti ini yang bisa membuat dampak seperti itu ya. Gitu. Itu adalah tujuan dari bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, untuk langkah-langkahnya nanti kalian harus membuat kelompok kecil. Kelompok kecil enaknya terdiri dari berapa? Dua atau tiga. Kalau tiga berarti cuma ada dua kelompok. Enaknya gimana ya? Gimana kalau dua? Kalau dua berarti ada berapa kelompok? Tiga. Karena tadi Surabaya juga kan? Ya, tiga. Gimana kalau kita sudah mungkin, ayo kelompok. Gimana caranya temanku supaya jadi kelompok kecil? Mana kalau kita bagi aja teman-teman? Boleh. Kamu mau sama siapa? Aku sama siapa ya? Aku mau barang teka, jadi kalian ngobrol tentang diskusi tentang pendidikan seks bebas ya. Kalian silakan diskusikan, kalian tulis. Nanti kita ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan ya.
Bisa. Silakan diskusi aku dengan pokoknya. Ada kita ya. Oh, oh iya. Jadi gimana kalau kita pilihnya sama masuk tapi susah punya kita punya ya ini aja kan ini juga termasuk sih yang benar dan jadi oh ini loh ya kita harus bawa aja sampai namanya ya saya jadi ini ya memberikan sampai masih yang benar dan jelas tentang penggunaan bahan bersih. Bu, kalau ini gimana ya Bu ya? Kalau ini loh Bu, masuk enggak Bu? Sudah sesuai. Pokoknya yang sudah kalian aja ya. Yang pokoknya berkaitan dengan pendidikan seks bebas. Nah, kalian eksplorasi aja apa yang kalian butuhkan. Oh iya. Terima kasih. Masuk ke sana harus kita jelaskan semua. Tidak, kita tadi ini yang sudah kami kan supaya kalian ingat ketika pas presentasi langsung sampaikan saja. Langsung sampaikan. Tapi kan dikatakannya nggak apa-apa ya. Apa-apa. Kau aja ya please ya. Yang dapat memberikan informasi yang jelas dan benar. Langsung mencegah seperti ini ya. Pendidikan tes diberikan secara terbebas dari ekstrim. Mencegah langsung ke sini ya. Pendidikan seks juga mengajarkan soal kelamin. Setelah itu langsung ke permasalahan yang sudah saya berikan. Di situ nanti juga akan ada lembar permasalahannya. Nah, kalian buka lembar permasalahannya, kalian analisis sesuai dengan materi yang sudah kalian diskusikan. Ya. Kan itu ada lembar permasalahan yang ini ya. Ini ada permasalahan. Setelah itu diskusikan dengan pasangan kamu. Gimana? Nanti dengan materinya. Mencegah pendidikan ini. Perilaku seksual yang sering mengajarkan soal ini nggak usah panjangnya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya pokoknya kan sudah materinya sudah mencakup materi yang kamu Dan ada jadi dia Apakah informasi selanjutnya yang virus pendidikan media ini apa memberikan sama budaya. Sampai ini aja. Udah ya. terus ya Bisa berbicara Seperti analogi ya. oh ya kita sebutkan yang ini ya Bu ya. itu pakai kertas. Iya, kalian saja ya bukan pidana. Ya Bu ya. Sudah. Berarti kelompok dulu yang duluan kelompoknya Dela, ya. Setelah itu kelompoknya Yuan, setelah itu kelompoknya Nuri. Ya. Maju Del. Di depan sini ya. Hadapnya ke sini, jadi Bu Lisa tahu. Nanti Nuri sama aku boleh geser ke sana supaya bisa melihat. Ibu diajar. Jadi gini, Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Itu. Iya. Berarti apa? Itu tujuan diadakannya itu. Oh, jadi berarti tujuannya kenapa sih kok ada harusnya ada pendidikan seks bebas gitu ya? Iya. Tujuannya itu tadi ya? Iya. Kalau untuk yang dari kasus yang sudah kalian diskusikan tadi gimana menurut kalian? Perkembangan alat kelamin dan perubahan fisik pada wanita dan laki-laki seperti proses menstruasi dan mimpi basah pada laki-laki yang terkadang para remaja terlalu malu untuk bertanya kepada orang tua. Sudah. Yang dibahas tadi berkaitan tentang Pendidikan seks. Oke, jadi untuk pengertiannya ya? Memberi Bimbingan tentang arus dan bimbingan tentang arus dan dari orang tua. Bisa dari media yang lain pun. Ya. Sudah. Dari Bu Lisa ya. Dari Bu Lisa dan Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat dulu. Nanti kelompok terakhir kelompoknya Nuri sama ya.
dilakukan sebagai kita yang baik. Yang pertama adalah sebagai anak kita harus menjaga diri dan kehormatan, menjaga nama baik keluarga. Untuk yang kedua, selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, memikirkan dampak dari seks bebas. Keempat, orang tua juga harus tegas terhadap anak karena orang tua juga sangat berperan penting. Yang kelima, melakukan jam malam. Yang keenam, melakukan pendekatan dengan anak. Ya, seperti itu. Ya. Silakan berikannya. Yang dimaksud jam malam itu tadi gimana ya? Yang dimaksud jam malam jadi orang tua itu harus tahu, kayak kita anak cewek ya, seharusnya kita di jam 8 ataupun jam 9 kita harus tahu, udah pulang batasannya. Iya, harus tahu batasannya, dan orang tua juga harus melihat apa yang seksualnya itu laki-laki. Ini loh yang kelihatan ya. Ya, warna kelenjar prostat. Tadi yang ini. Nomor 6, bladder itu yang di sini kelihatan kan? Iya. 7, penis ini. Yang 8, uretra di sini. 9, anus. Nomor 1 itu labia mayora yang di sini ya guys. Ya, oke. Nomor 2 itu namanya uretra. 3 klitoris, dan nomor 4 itu vagina. 5 cervix. 6 fimbria. Tanda khas IMS. Pertama ada keluar cairan dari alat kelamin berbau berwarna. Yang kedua, sakit atau panas sewaktu buang air kecil. Ketiga, gatal-gatal di sekitar alat kelamin. Yang terakhir, nyeri di perut, bawah atau sekitar alat kelamin atau sewaktu hubungan seks. Yang pertama, kebanyakan perempuan yang terinfeksi tidak menunjukkan. Kita, nah, kesimpulannya apa menurut Nuri dan teman-teman yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini tentang kita sebagai remaja ya, dan tentunya kita harus selalu menjaga diri kita demi kehormatan kita dan juga orang tua. Yang kedua, apa namanya, kayak lingkungan atau pertemanan kita juga harus dijaga. Kalau kita mau positif, berarti kita harus memilih teman atau lingkungan yang positif juga. Kita juga harus banyak komunikasi dengan orang tua, karena orang tua juga berperan penting. Jadi sama-sama yang orang tua harus bisa bilangin dan anaknya juga harus bisa dibilangin ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Dela, Angel, Yuan, sudah oke? Nur Hawa, sudah sepakat materi yang kita pelajari ini sangat penting untuk kita pelajari ya. Untuk itu apa lagi? Coba kita lihat di sekolah kita sudah berapa siswi yang ambil? Seperti itu ya. Nah, kita lihat kenapa kok saya itu kok ini penting diberikan kepada siswi SMK Negeri Wonosari karena mencegah hal yang tidak kita inginkan. Nanti evaluasinya adalah evaluasi yang akan saya lakukan, yaitu di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nanti dikasih ke saya apakah materi kita ini sudah apa namanya sudah masuk belum ke kita. Oke, kita habis ini berdoa. Tadi yang berdoa juga. Yang setelah ini juga nanti ada yang lain. Ganti. Siapa? Angelia. Ya. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Kalian boleh meninggalkan. Sebelumnya ini adalah evaluasi yang saya sampaikan tadi. Nanti kalian kerjakan dan kembalikan kepada guru saya. Dan kelompok yang akan membantu. Oke, sekarang boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat kalian semua.